Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Emenko. Dan kali ini dalam segmen Bijak Emenko, bincang isu pajak bersama Emenko, kita akan mengulas mengenai isu perpajakan di Indonesia. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai pajak atas merger perusahaan. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhunur Kholis, sudah ada di samping saya. Selamat datang Pak Nur, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bari sehat ya? Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya? Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya. Amin, baik. Berkaitan dengan pajak merger nih Pak. Jadi di awal tahun 2022, PT Indosat dan PT Tri Indonesia itu resmi melakukan merger. Dan disinyalir bahwa merger antara dua perusahaan besar ini akan membuat permodalan perusahaan menjadi lebih kuat, serta banyak dana yang bisa dihemat. Nah, dari Pak Nur mungkin bisa dijelaskan kepada rekan-rekan semuanya, merger itu apa dan yang mendasari perusahaan melakukan merger itu seperti apa, Pak? Baik, ya, makasih ya Mbak Eri ya. Ya, mudah-mudahan nanti yang saya jelaskan bisa memberi manfaat ya, walaupun setetes ya buat teman-teman semuanya. Amin. Saya akan bahas secara ringkas ya, yang mungkin jelas gitu. Mengenai merger ini, kalau lihat dari kata istilahnya itu kan merge ya, to merge. Merge itu kan menggabungkan diri. Maka proses merger adalah proses menggabungkan diri satu perusahaan yang tidak dominan kepada perusahaan yang lebih dominan. Dari sisi macam-macam, pasarnya lebih dominan, asetnya lebih dominan, SDM-nya lebih dominan. Maka yang merge itu, yang menggabungkan diri itu adalah perusahaan yang tidak dominan sebetulnya. Nah, apa yang digabungkan adalah sumber daya ekonominya, asetnya, pasarnya, utang-utangnya, semua digabungkan kepada perusahaan yang dominan ini. Maka ketika ada proses menggabungkan diri ini, akan terjadi proses pengalihan aset. Nah, disitulah akan timbul hak dan kewajiban pajak di sana. Ketika ada pengalihan aset, apa aset yang beralih? Tadinya di neraca PT yang menggabungkan diri ini, misal di sana ada persediaan barang, misal di sana ada gedung, ada tanah, ada mobil, maka semua itu akan beralih kepada PT yang dominan tadi. Nah, peralihan ini ada aspek-aspek pajaknya. Yang pertama misalnya ada pajak penghasilan. Kapan timbul pajak penghasilan? Ketika ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Maka ketika aset dari PT yang menggabungkan diri atau yang tidak dominan tadi mengalihkan asetnya kepada PT yang dominan tadi, maka akan timbul PPh pengalihan, dan itu akan menjadi tanggung jawabnya pihak yang mengalihkan, karena dialah yang mendapatkan penghasilan, maka dia harus bayar pajak penghasilan ya. Dan yang kedua nih, ada aset lain yang beralih nih, dan itu merupakan objek pajak. Ketika PT yang tidak dominan tadi, yang menggabungkan diri kepada PT yang dominan tadi, punya persediaan barang, bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, yang beralih kepada PT yang dominan tadi, itu ada objek PPN. Kita ingat bahwa objek PPN itu adalah setiap penyerahan barang kena pajak. Tanah itu barang kena pajak, bangunan barang kena pajak, mobil barang kena pajak, persediaan barang juga barang kena pajak. Ketika beralih, maka di situ akan timbul kewajiban PPN. Nah, kira-kira seperti itu aspek pajak dari transaksi atau proses merger. Baik, sebenarnya Pak Nurul menyebutkan bahwa merger ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang kurang dominan ke perusahaan yang lebih dominan. Berarti kapan nih Pak sebenarnya suatu perusahaan itu bisa melakukan merger, dalam hal apa gitu kira-kira? Ya, waktu biasanya yang tepat. Baik, biasanya perusahaan yang merger itu yang sudah agak angkat tangan ya ownernya gitu ya. Jadi karena dia sudah tidak bisa masuk ke pasar baru misalnya, kemudian kerugiannya sudah lumayan besar ya. Nah, untuk mengurangi resiko kerugian atas nilai perusahaan dia itu, maka dia akhirnya menggabungkan diri ke perusahaan yang dominan tadi, yang untungnya besar tadi, sehingga resiko bisnis dia menjadi rendah. Tanggung jawab dia kepada karyawan juga kemudian menjadi
hilang ya, karena tanggung jawabnya dialihkan kepada perusahaan yang dominan tadi. Ya. Saat itu saat yang paling baik dia melakukan merger di situ. Berarti bisa dikatakan merger ini bisa menghemat pajak ya Pak? Seperti apa ilustrasi? Nah ini ya, jadi soal menghemat pajak ini kan ada pengaturannya ya. Tidak bisa asal kemudian kita melakukan sesuatu terus hemat, itu nggak bisa. Harus ada dasar hukumnya. Nah ternyata di undang-undang pajak kita diatur ya, kalau nggak salah di pasal 10 ya, terkait harga perolehan. Ya, jadi ketika misalnya nih dari perusahaan yang tidak dominan tadi mengalihkan misalnya aset tanah, ya, mengalihkan aset berupa bangunan, ya, maka undang-undang pajak kita mengatur setiap ada pengalihan aset maka yang berlaku adalah nilai pasar. Ketika berlaku nilai pasar, maka PT yang tidak dominan tadi itu akan dianggap seperti menjual dengan nilai pasar. Kalau dengan nilai pasar, maka di atas nilai bukunya itu akan menjadi keuntungan, dan itu harus bayar pajak. Nah, di undang-undang pajak kita diatur nih, harusnya pakai harga pasar. Tetapi ada pengecualian nih. Kalau wajib pajak melakukan restrukturisasi bisnis, salah satunya adalah merger, maka pemerintah memberikan peluang. Anda bisa menggunakan nilai buku, sehingga dianggap tidak ada selisih. Tidak ada keuntungan di sana, tidak ada capital gain, maka tidak bayar pajak di situ. Jadi penghematan pajaknya karena apa? Karena dengan merger ini ada peluang wajib pajak bisa menggunakan nilai buku. Tapi ada syaratnya, harus mengajukan permohonan dulu. Tapi yang namanya permohonan bisa diterima, bisa tidak diterima. Nah, maka untuk proses merger ini permohonannya itu agak detail ya. Jadi nanti akan ditanya nih, ini tujuan mergermu itu apa? Hanya untuk tujuan pajak saja, biar murah, atau punya tujuan yang lain? Nah, nanti akan diuji oleh kantor pajak di situ. Ada tujuan bisnisnya apa enggak di situ? Ada tujuan strategisnya apa tidak? Kalau enggak terbukti ada tujuan bisnis, maka akan ditolak. Misalnya nih, oh biar penguasaan pasar kita kuat Pak, kami yang tidak dominan ini punya kekuatan di sumber daya alam misalnya, yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang yang dominan tadi. Yang dominan ini punya pasar yang kuat, tapi dia tidak punya suplai yang bagus. Nah, dengan mergernya dua pihak ini akan bersatu kekuatan yang masing-masing dibutuhkan gitu. Ini punya pasar, ini punya sumber daya. Ketika bergabung ini akan jadi kekuatan yang sangat besar. Itu tujuan bisnis dari sebuah merger. Tidak hanya mengurangi pajak saja, ini akan dicoret oleh kantor pajak permohonannya, ya. Begitu kira-kira Pak. Jadi memang tujuan merger ini harus diluruskan terlebih dahulu. Betul, gitu ya Pak. Gitu. Jangan hanya untuk tujuan pajak saja, ya. Baik. Namun beberapa ahli ini juga menyatakan Pak bahwa merger ini bisa membuat harga produk itu menjadi lebih tinggi karena monopoli powernya itu lebih tinggi. Ya, ya. Kemudian bisa menyebabkan banyak PHK dan konflik manajemen. Itu seperti ya, apa Pak? Ya, jadi perusahaan yang tidak dominan tadi kan menggabungkan nih. Minimal saja misalnya, dulu kan di sini ada direkturnya. Ketika bergabung ke sini, ini kan sudah ada direkturnya. Pasti ini diresainkan kan? Kemudian karyawan yang di sini sudah ada, ya tidak perlu menduplikasi, ini ya di PHK juga di situ. Biasanya ditawarkan kepada karyawan SDM, kamu mau milih ikut atau mau selesai begitu. Kalau memang nggak dibutuhkan, ya itu pasti akan disingkirkan, akan di PHK di situ. Itu hal yang sangat logis ya di sana ya. Karena dengan merger itu kan pengennya itu lebih kuat, lebih ramping dan hasilnya bagus gitu ya. Kemudian harga akan naik ya. Nah, dalam hal apa harga naik? Dalam hal ini penguasaan pasarnya kuat di sini ya. Tapi kalau di luar ini ada yang lebih kuat, ya dia nggak bisa mempengaruhi harga kan? Ya, jadi ini sangat kondisional ya. Baik Pak, berkaitan dengan merger, saya membaca berbagai putusan dari Mahkamah Agung maupun putusan pengadilan pajak bahwa selama proses merger itu ternyata banyak sengketa-sengketa yang terjadi di dalamnya. Misal ketika pengalihan aktiva, kemudian dalam penggunaan nilai buku dan lain sebagainya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak Nur, ada nasihat atau mungkin saran bagi penonton yang akan melakukan merger itu trik-trik seperti apa atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan merger? Ya, baik ya. Jadi
peraturan pemerintah sendiri di aturan pajak kita untuk mengawal bahwa merger itu tidak hanya untuk tujuan pajak saja, itu sudah disediakan list-listnya di situ. Nah, ketika kita mau merger, asalkan kita bisa memenuhi tujuan-tujuan bisnis yang masuk dalam list dalam aturan itu, maka insya Allah kita akan diterima proses kita. Ya. Tapi kalau kita hanya asal ingin ngurangi pajak saja, saya pastikan itu pasti akan dicoret. Dan permohonan menggunakan nilai buku pasti akan ditolak. Ya, maka pastikan merger Anda itu benar-benar tujuan pokoknya adalah untuk memperkuat bisnis Anda, bukan untuk tujuan menghemat pajak. Hemat pajak itu adalah bonusnya saja. Kira-kira seperti itu Mbak Eri ya. Berarti memang harus ditelaah terlebih dahulu ya Pak, dengan ahli pajak, ahli hukum, dan ahli yang lainnya. Ya, harus ada due diligence-nya gitu ya. Apalagi nanti kita yang dominan ini harus melihat nih, ya perusahaan yang mau menggabungkan diri ini punya masalah pajak banyak apa enggak di situ. Kalau masalah pajaknya banyak, nanti ya resikonya akan dialihkan. Ya, jangan hanya menerima sumber ekonominya saja, tetapi ingat juga ketika di sini punya resiko pajak 5 tahun ke belakang, maka perusahaan yang menerima ini harus siap menanggung bebannya di sana. Benefitnya didapat, maka resikonya pun juga harus siap mendapat juga. Kira-kira begitu Mbak Eri ya. Baik, terima kasih Pak Nur atas sharingnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton YouTube sekalian. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, apabila rekan-rekan masih memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya dan Pak Nur pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.